Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Aryahia Hasibuan dengan NIM 2522071, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Islam Negeri Syekh Emre Jamu di Jambi Bukit Tinggi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT yang merupakan ini adalah tugas ujian tengah semester. Baik, materi yang akan saya bahas adalah yang pertama tentang sistem umum jaringan nirkabel. Sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu jaringan nirkabel. Jadi, jaringan nirkabel ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, printer, dan lain-lain. Dan ketika kita menghubungkan kabel perangkat-perangkat tersebut, kita tidak menggunakan kabel fisik, dan komunikasi datanya dilakukan menggunakan gelombang radio, sinar inframerah, atau sinyal mikro. Dan dengan kata lain, jaringan nirkabel ini memungkinkan dua atau lebih perangkat saling berkomunikasi secara bebas tanpa terikat kabel selama berada dalam jangkauan sinyalnya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi jaringan nirkabel. Yang pertama itu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, misalnya HP ke Wi-Fi. Jadi itu artinya berbagai perangkat seperti HP, laptop, tablet, atau printer bisa terhubung ke satu jaringan yang sama tanpa kabel. Contohnya ketika kita menghubungkan HP ke Wi-Fi rumah, kita bisa internetan dan kirim file ke laptop yang juga berhubung ke jaringan yang sama. Dan selanjutnya itu memberikan akses internet secara fleksibel tanpa kabel. Jadi dengan jaringan nirkabel ini, Wi-Fi kita tidak perlu colok ke kabel LAN ke setiap perangkat, cukup nyalakan Wi-Fi dan sambungkan menjadi lebih praktis. Contohnya kita bisa duduk di kamar atau dapur atau taman rumah, tapi bisa internetan pakai Wi-Fi. Dan yang ketiga itu meningkatkan mobilitas. Memungkinkan pengguna berpindah tempat sambil tetap terhubung. Jadi kita bisa berpindah-pindah ruangan atau lokasi tanpa kehilangan koneksi internet selama masih dalam jangkauan Wi-Fi. Misalnya ketika di sekolah, siswanya bisa pindah dari kelas ke perpustakaan, tapi bisa akses Google Classroom karena terhubung ke jaringan Wi-Fi sekolahnya. Dan yang keempat ada menghemat biaya instalasi karena tidak perlu menarik kabel jaringan. Jadi kita tidak perlu beli dan pasang banyak kabelan ke setiap ruangan. Cukup satu router Wi-Fi saja, semua perangkat bisa tersambung. Misalnya seperti di kantor kecil, hanya butuh satu perangkat Wi-Fi saja, tidak perlu install kabel ke setiap meja karyawannya. Dan yang materi selanjutnya itu ada tentang media transmisi jaringan nirkabel. Media transmisi jaringan nirkabel ini adalah saluran atau perantara yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan tanpa menggunakan kabel. Berbeda dengan jaringan kabel yang menggunakan tembaga atau sirat optik, jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama, di media transmisi jaringan kabel ini ada gelombang radio RF atau radio frekuensi. Jadi, gelombang radio ini digunakan pada Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, dan mampu menembus dinding dan penghalang radio. Dan yang kedua itu ada infrared atau IR. Itu digunakan pada remote control dalam beberapa HP lama dan harus dalam garis lurus, tidak bisa menembus objek. Dan yang ketiga itu ada microwave, digunakan dalam jaringan jarak jauh, misalnya antar dua gedung. Dan pada jaringan nirkabel ini ada karakteristiknya. Yang pertama, tanpa kabel. Tanpa kabel itu tidak membutuhkan kabel LAN untuk koneksi Wi-Fi-nya. Yang kedua ada mobilitas tinggi. Jadi perangkat bisa digunakan sambil berpindah tempat. Yang ketiga itu ada lebih fleksibel.
cocok untuk lingkungan rumah, sekolah, kantor, ataupun yang lain. Dan yang selanjutnya, mudah dikembangkan. Mudah dikembangkan ini bisa menambah perangkat tanpa instalasi kabel. Dan yang ketiga, selanjutnya lebih rawan pengguna, yaitu terpengaruh cuaca, tembok, dan interferensi. Dan yang terakhir yaitu perlu keamanan ekstra, yaitu rentan penyadapan jika tanpa enkripsi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama, kelebihannya itu tidak perlu kabel. Jadi tidak perlu kabel itu hemat biaya dan juga waktunya. Yang kedua itu mudah diinstalasi. Mudah diinstalasi ini cukup pasang router atau AP. Yang ketiga itu cocok untuk area sulit dijangkau kabel. Jadi kita bisa di area yang susah untuk jaringan kita buat di situ. Dan yang keempat itu dapat menghubungkan banyak perangkat. Jadi cukup satu wifi saja kita sudah bisa banyak menggunakan internet tersebut. Dan untuk kekurangannya itu kecepatannya bisa menurun saat sinyalnya lemah. Dan yang kedua itu mudah terganggu oleh tembok atau alat elektronik lain. Dan yang ketiga, perlu keamanan tinggi agar tidak bisa dibobol. Jadi untuk keamanan itu harus tinggi agar orang-orang tidak bisa mudah untuk membobol wifi kita. Dan ada beberapa jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan jangkauan. Yang pertama itu WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network, yaitu jangkauannya 1-10 meter. Contoh penggunanya itu seperti Bluetooth, headset, dan smartwatch. Yang kedua itu ada WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Jangkauannya itu 10-100 meter dan dapat digunakan di wifi di rumah atau di sekolah. Yang ketiga ada WMAN, yaitu Wireless Metropolitan Area Network. Jangkauannya itu 5-50 km dan jaringannya antar gedung dalam kota. Yang terakhir ada WPAN, yaitu Wireless Private Area Network. Jangkauannya lebih dari 50 km. Itu jaringan seluler 4GB atau 5GB. Contoh penggunaan jaringan kabel dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu seperti wifi di rumah, yaitu router wifi melancarkan sinyalnya ke seluruh rumah. HP, laptop, dan TV bisa terhubung tanpa kabel. Contohnya kita bisa menonton YouTube di HP sambil rebahan di kamar. Yang kedua itu Bluetooth. HP kita bisa terhubung ke speaker Bluetooth, tidak perlu kabel, cukup aktifkan Bluetooth dan pairingnya. Contohnya seperti memutar lagu saat mandi tanpa memegang HP. Yang ketiga itu WiFi sekolah atau kantor. Satu router di kantor atau sekolah bisa menghubungkan puluhan laptop atau gadget siswanya. Akses internet itu diberikan lewat WiFi tanpa kabel. Dan yang terakhir itu jaringan seluler. Jadi saat kita menggunakan paket data 4GB atau 5GB, itu juga jaringan nirkabel. Sinyalnya dari BTS ditangkap oleh HP tanpa kabel. Jadi jaringan nirkabel ini adalah teknologi komunikasi yang sangat penting di area modern sekarang. Itu bisa memungkinkan konektivitas tanpa kabel antar perangkat, memudahkan pekerjaan, belajar, hiburan, hingga komunikasi jarak jauh. Penggunaannya harus disertai kesadaran akan keamanan karena sifatnya yang terbuka lebih mudah disadap jika tidak dilindungi. Oke, materi selanjutnya itu adalah pembahasan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Jadi, apa itu perangkat keras jaringan nirkabel? Jadi, perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah semua alat fisik yang digunakan untuk membangun dan menjalankan koneksi jaringan tanpa kabel. Perangkat-perangkat ini bekerja dengan memancarkan, menerima, memperkuat sinyal radio atau inframerah agar perangkat bisa terhubung satu sama lain secara wireless. Selanjutnya itu ada beberapa jenis perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama itu wireless router.
Wireless router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dan menyebarkan koneksi secara nirkabel atau Wi-Fi. Fiturnya itu biasanya sudah dilengkapi firewall DHCP server. Contohnya seperti router IndiHome di rumah. Cara kerjanya itu menerima internet dari modem, lalu memancarkan sinyal WiFi ke HP atau laptop kita. Yang kedua itu ada access point. Fungsinya ini memperluas jaringan sinyal WiFi dari router. Perbedaannya dengan router, access point ini tidak mengelola IP, hanya memancarkan sinyal. Contohnya itu seperti digunakan di sekolah, kantor, atau kampus besar. Manfaatnya itu jika di rumah besar sinyalnya itu lemah di lantai 2, bisa pasang access point di sana saja. Dan yang ketiga itu ada wireless network interface card atau WNGC. Fungsinya itu untuk menghubungkan komputer atau laptop ke jaringan WiFi. Contohnya itu seperti laptop zaman sekarang sudah memiliki WNIC bawaan. Yang keempat itu ada repeater atau WiFi extender. Fungsinya ini untuk menangkap sinyal WiFi yang lemah dan lalu memperkuat atau memperluasnya ke area lain. Contohnya itu seperti digunakan di rumah bertingkat agar sinyal WiFi-nya bisa sampai ke dapur atau garasi. Cara kerjanya ini menyalin atau memancarkan ulang sinyal dari router utama. Dan yang kelima itu ada modem. Modem ini fungsinya menghubungkan dari rumah atau kantor ke jaringan internet melalui ISP atau penyedia internet. Dan untuk modem ini menggunakan kartu SIM, misalnya seperti modem 5G portable. Dan modem ini bisa standalone atau terintegrasi dengan router. Dan yang keenam yang selanjutnya itu ada antena Wi-Fi. Fungsinya ini untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal Wi-Fi. Antena Wi-Fi ini memancarkan sinyal ke segala arah 360 derajat. Fokusnya itu ke satu arah saja, misalnya antar gedung. Dan digunakan untuk outdoor Wi-Fi jarak jauh atau repeater khusus. Yang selanjutnya ada perangkat pengguna. Jadi, meskipun bukan perangkat khusus jaringan, semua perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan juga memiliki komponen wireless. Misalnya HP, tablet, atau laptop sudah memiliki wireless adapter bawaan. Untuk smartphone juga, smart TV, printer bisa langsung menerima sinyal dari router. Contoh penggunanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita misalkan modem tambah router WiFi menghubungkan ke internet. Ada juga HP dan laptop terhubung ke WiFi untuk akses internet. Dan untuk smart TV, streaming YouTube tanpa menggunakan kabel dan seperti repeater di lantai atas agar sinyalnya tetap kuat. Kalau untuk contohnya di sekolah seperti access point di setiap ruang kelas memberi sinyal ke siswa. Untuk router utamanya itu terhubung ke internet dan mengelola jaringan. Dan bisa juga untuk laptop guru siswa terhubung via WNIC-nya. Jadi dapat kita simpulkan perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen penting yang memungkinkan jaringan WiFi dan komunikasi nirkabel berjalan. Masing-masing perangkat memiliki peran unik, mulai dari memancarkan, menghubungkan, hingga memperkuat sinyal. Pemahaman tentang perangkat ini sangat penting untuk mengelola jaringan yang stabil, cepat, dan aman. Materi selanjutnya tentang konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. Jadi, apa itu WPAN? WPAN ini adalah jaringan nirkabel yang jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat elektronik pribadi dalam area kecil, biasanya sekitar 1-10 menit.
WPAN ini memungkinkan perangkat seperti smartphone, earphone, laptop, smartwatch, atau keyboard nirkabel berkomunikasi secara langsung tanpa menggunakan kabel. Dan ada ciri-ciri WPAN ini. Yang pertama itu jaraknya pendek. Jarak yang pendek itu hanya mencakup area pribadi seperti satu ruangan, meja kerja, atau saku. Yang selanjutnya itu ada nirkabel, itu menggunakan sinyal radio atau inframer. Yang ketiga ada mobilitas tinggi, itu memungkinkan perangkat ini digunakan sambil bergerak. Dan selanjutnya ciri-cirinya hemat daya, karena jangkauannya dekat, perangkat tidak perlu daya besar dan terhubung secara langsung. Itu tidak perlu router atau access point. Dan ada teknologi yang digunakan dalam WPAN ini. Yang pertama itu adalah Bluetooth. Bluetooth ini merupakan teknologi WPAN yang paling umum. Bluetooth ini digunakan untuk menghubungkan HP ke headset, keyboard, speaker, atau smartwatch atau lain-lain. Contohnya ketika kita menemukan HP ke speaker Bluetooth saat mendengarkan musik, atau kita menghubungkan HP kita dengan HP kawan kita untuk mengirim sebuah file atau gambar. Yang selanjutnya itu ada infrared, yaitu digunakan pada remote TV, mouse, atau HP lama. Infrared ini harus dalam garis lurus, tidak bisa menembus benda. Contohnya seperti remote control TV. Yang selanjutnya itu ada Zigbee. Zigbee ini digunakan pada perangkat rumah pintar atau smart home seperti lampu otomatis, sensor suhu, dan perangkat IoT. Energinya hemat, cocok untuk sensor yang berjalan terus-menerus. Dan yang selanjutnya itu ada NVC, yaitu Near Field Communication. Jaraknya itu sangat dekat, kurang lebih dari 10 cm. Ini digunakan untuk pembayaran digital dan transfer data cepat. Contohnya untuk HP di mesin e-money atau bayar MRT. Contoh perangkat yang menggunakan WPAN, misalnya earphone wireless. Teknologi WPAN yang digunakan itu adalah Bluetooth. Perangkat lainnya seperti smartwatch. Teknologi WPAN yang digunakan itu adalah Bluetooth juga, remote TV. Teknologi WPAN yang digunakan itu infrared. Ada juga printer wireless yang perangkatnya digunakan Bluetooth atau infrared. Ada juga smart lamp atau smart plug yang digunakan adalah Zigbee. Dan ada yang terakhir ada smartphone yang digunakan NVC dan Bluetooth. Contoh penggunaan WPAN dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di rumah, ketika kita menghubungkan AirPod Bluetooth ke HP untuk mendengarkan musik sambil bersih-bersih. Printer Bluetooth ini mencetak dokumen langsung dari HP tanpa kabel. Contoh selanjutnya itu seperti di tempat umum, ketika kita men-tap HP di mesin pembayaran untuk bayar parkir. Di ruang tunggu bandara, di ruang tunggu ada tablet dan speaker Bluetooth saling menghubung tanpa kabel. Dan contoh lainnya seperti dalam aktivitas olahraga, smartwatch mencatat detak jantung dan mengirim data ke HP via Bluetooth. Dan selanjutnya ada kelebihan WPAN. Yang pertama, kelebihannya itu praktis tanpa kabel. Jadi kita menggunakan WPAN ini tanpa harus menggunakan kabel. Yang kedua itu hemat daya dan cocok untuk perangkat kecil. Jadi dayanya hemat, kita tidak perlu ragu lagi. Dan yang ketiga itu cepat dan mudah dikoneksi. Untuk mengkoneksikan itu membutuhkan waktu yang cepat, tidak lama. Yang terakhir cocok untuk mobilitas tinggi. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama, jangkauannya sangat terbatas dan daya transmisinya rendah, tidak cocok untuk file besar, dan bisa terganggu oleh perangkat sejenis di sekitarnya. Jadi untuk WPAN ini
dapat kita simpulkan solusi idealnya itu untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan tanpa kabel. Dan teknologinya seperti Bluetooth adalah tombol nyata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk koneksi cepat dan praktis antar perangkat. Materi selanjutnya itu adalah konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi WLAN ini merupakan jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu area lokal seperti rumah, sekolah, kantor, atau kampus tanpa menggunakan kabel. WLAN ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, printer, dan tablet untuk terhubung ke internet atau saling bertukar data melalui gelombang radio atau Wi-Fi. Contoh sederhananya, saat kita menghubungkan HP ke Wi-Fi di rumah atau menggunakan Wi-Fi kampus untuk browsing internet, kita sudah menggunakan WLAN. Dan ada beberapa karakteristik dari WLAN ini. Yang pertama itu jangkauannya lokal. Biasanya terbatas di satu gedung, lantai atau satu ruangan. Jaraknya dari 20 sampai 100 meter. Dan ada juga nirkabel. Nirkabel ini menggunakan sinyal radio atau umumnya seperti Wi-Fi. Dan selanjutnya bisa mendukung banyak perangkat seperti laptop, HP, printer, TV, dan lainnya. Dan ada juga mobilitas, yaitu penggunanya bisa berpindah tanpa kehilangan koneksi. Dan yang terakhir itu ada infrastruktur atau ad hoc, itu bisa menggunakan router atau langsung antar perangkat. Dan ada beberapa komponen WLAN ini. Yang pertama, access point. Access point ini tidak memancarkan Wi-Fi dan menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Yang kedua itu ada router wireless, yaitu mengatur aliran data antar perangkat dan keluar masuk ke internet. Dan juga ada perangkat klien, yaitu laptop, HP, tablet, printer, kamera, dan banyak lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada wireless network interface card, yaitu komponen pada perangkat yang menangkap sinyal Wi-Fi. Selanjutnya itu ada teknologi WLAN atau Wi-Fi, yaitu wireless fidelity, yaitu adalah standar komunikasi WLAN yang paling populer, menggunakan protokol IEEE 802.11 dan beroperasi pada frekuensi 2, Selanjutnya ada jenis teknologi WLAN. Yang pertama itu infrastruktur, yaitu menggunakan access point. Misalnya seperti di sekolah atau kampus dengan jaringan Wi-Fi pusat. Yang kedua itu ad hoc atau peer-to-peer, yaitu perangkat terhubung langsung tanpa access point. Misalnya seperti mengirim file antar laptop menggunakan Wi-Fi. Dan contoh dalam penggunaan WLAN ini seperti di rumah. Seperti HP kita, laptop, dan smart TV semua sudah terhubung ke router Wi-Fi. Printer wireless juga terhubung untuk mencetak dari HP. Dan misalnya di sekolah, guru menggunakan laptop untuk presentasi dan murid menggunakan tablet. Semua terhubung ke Wi-Fi sekolah. Dan ada juga kelebihan dari WLAN ini. Yang pertama itu tidak perlu kabel. Jadi hemat untuk biaya dan praktis, mudah diakses, cukup dengan memasukkan password Wi-Fi saja, dan mobilitasnya tinggi, bisa pindah tempat sambil bisa pindah tempat sambil tetap online dan mudah menambahkan perangkat baru. Dan ada juga kekurangan WLAN ini. Yang pertama itu lebih rentan terhadap gangguan dan penyadapan dibanding LAN kabel. Jangkauannya terbatas tergantung kualitas sinyalnya, dan kecepatannya itu bisa lebih rendah dari jaringan kabel. Jadi WLAN ini adalah jaringan lokal tanpa kabel yang menggunakan sinyal radio Wi-Fi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu area terbatas seperti rumah, sekolah, atau kantor. Dan WLAN ini sangat penting dalam kehidupan modern karena
mendukung akses internet yang fleksibel dan mobilitas tinggi. Materi yang terakhir yaitu tentang keamanan WLAN. Jadi apa itu keamanan WLAN? Itu adalah serangkaian teknik, protokol, dan kebijakan yang digunakan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses daksa, pencurian data, dan serangan siber. Karena WLAN menggunakan sinyal radio yang bisa dipancarkan ke segala arah dan dapat ditangkap oleh siapa saja di sekitarnya, maka tanpa pengamanan yang baik dan jaringan ini sangat rentan dibobol. Pada keamanan WLAN ini ada ancaman umum. Yang pertama itu aksesnya ilegal. Jadi orang asing yang terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa ada izin. Dan ada juga sniffing, yaitu pihak yang tak bertanggung jawab menyadap lalu lintas data. Dan juga ada malware, yaitu penyebaran virus atau program jahat lewat jaringan. Dan ada man in the middle, yaitu penyusup memanipulasi data antar pengguna dan server. Dan ada juga RAG access point, yaitu akses point palsu yang meniru jaringan asli. Dan terakhir itu passwordnya lemah, itu kombinasi password Wi-Fi yang mudah ditebak. Dan ada juga teknologi protokol keamanan WLAN. Yang pertama itu ada WEP atau Wide Equivalent Privacy, yaitu protokol keamanannya lama, sudah dibobol, dan sudah tidak direkomendasikan lagi. Yang kedua itu ada WPA, yaitu Wi-Fi Protected Access, yaitu lebih aman dari WEP, dan tapi WPA pertama sudah asung. Selanjutnya ada langkah-langkah meningkatkan keamanan untuk WLAN ini. Yang pertama yang harus kita lakukan itu kita ganti nama SSID-nya. Jadi jangan pakai nama default seperti TP-Link 1234 atau kita menggunakan angka yang mudah ditebak. Jadi kita harus menggunakan nama yang unik agar tidak mudah dikenali. Yang kedua, gunakan password kuat, yaitu seperti kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang ketiga itu ada kita aktifkan enkripsi WPA2 atau WPA3. Jadi jangan biarkan jaringan tanpa enkripsi atau open. Di pengaturan router aktifkan WPA2-nya atau WPA3. Dan yang selanjutnya nonaktifkan WPS-nya atau Wi-Fi Protected Startup. Yaitu WPS ini memudahkan koneksi tapi rentan dibobol. Dan selanjutnya itu ada filter alamat MAC, yaitu hanya diizinkan perangkat dengan MAC atau address tertentu untuk terkoneksi. Yang selanjutnya adalah kita sembunyikan SSID-nya. Kita harus membuat nama Wi-Fi-nya tidak terlihat jika tidak langsung muncul di daftar jaringan. Dan yang terakhir kita perbarui firmware routernya, yaitu pembaruan rutin menutup celah keamanan lama. Dan ada juga beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita di rumah, kita bisa membuat password Wi-Fi seperti 123456778. Tetangga bisa dengan mudah terhubung. Jadi solusinya kita harus mengganti passwordnya menjadi yang lebih susah untuk ditebak. Contoh penggunanya ketika di kantor, ketika ada tamu menyambungkan WiFi internal dan menyerap data karyawan. Solusinya kita harus membuat jaringan WiFi terpisah untuk tamu dan batasi aksesnya. Dan contohnya ketika di sekolah, ketika siswa bermain game lewat WiFi sekolah. Solusi yang harus kita buat, aktifkan kontrol akses dan filter situs lewat routernya. Jadi untuk WLAN ini sangat penting untuk melindungi privasi, mencegah pencurian data, dan menjaga kestabilan jaringan dengan menerapkan pengaturan yang tepat seperti WPA2 atau 3, password kuat, dan pembaruan rutin. WLAN dapat digunakan secara aman dan efisien dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang jaringan berkabel ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.